Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok ya. Kami dari kelompok 2 kalkulus yang beranggotakan Aiman, Rizky, saya sendiri, Zulfa, Rizka, Riyandi. Dalam video kali ini, kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan volume benda putar dengan metode cakram. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada konsep metode cakram. Kita ketahui konsep mencari volume yaitu alas dikali tinggi. Alas dikali tinggi. Ya. Nah, untuk A ini alasnya dan untuk H ini tingginya. Oke, bagaimana kita mencari volume benda putar dari suatu grafik atau suatu kurva? Maka konsepnya sama. Di sini kita punya suatu alas dinamakan AX. Ini AX ya. Nah, kenapa AX? Karena pada titik X alas ini terbentuk oleh grafik yang ada di gambar. Seandainya grafik yang sebelah kita tunggalkan atau cakram ini kita tunggalkan atau kita tebalkan sedikit saja yang ini ya. Nah, ini kan awalnya sini. Nah, kita tebalkan sedikit saja sehingga kita punya delta X di sini cakramnya. Kemudian cakram ini terdefinisi pada X. Ini X-nya. Maka volume dari benda putar tersebut yaitu V sama dengan A XI dikali delta X. Dikali delta X. Seandainya nih kita cacah kecil-kecil di gambarnya. Cacah. Maka volume dari A sampai dengan B, maka ini adalah jumlah I dari 1 sampai N. Lalu AXI. Lalu kalikan delta XI. Seperti ini. V N I sama dengan 1. A X I delta XI. Nah, lalu jika N menuju tak hingga, maka volume ini akan sama dengan dari integral A sampai dengan B. F volume B A sampai dengan B A. Nah, di sini rumusnya A X ini A ya. X dx. Seperti itu ya. Volume adalah luas alas kalikan dengan tinggi dengan batas A sampai dengan B. Oke, untuk slide selanjutnya. Selanjutnya adalah mencari volume benda putar cakram yang bertumpu pada sumbu X. Adalah dengan mencari luas lingkaran yang terbentuk dari cakram yang tentunya membentuk lingkaran. Luas lingkaran yang terbentuk, sebagaimana yang kita tahu, luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat. Dan R di sini adalah Fx. Maka luas lingkaran PR kuadrat menjadi Pfx kuadrat. Lalu kita substitusikan ke rumus umum yang mana volume adalah integral A sampai B A X dx berubah menjadi volume sama dengan integral A B Pi dikali X Fx kuadrat dx. Nah, inilah bentuk formula dari volume benda putar cakram yang bertumpu pada sumbu X.
Untuk mencari volume benda putar terhadap sumbu Y dengan metode cakram, bisa kita lihat di sini bahwa batasnya itu ada di Y. Nah, kemudian kita bisa ambil salah satu cakram, misalkan kita ambil yang ini. Nah, dari si cakram ini kita ambil sedikit delta Y, sehingga integralnya itu bukan lagi terhadap X, tetapi terhadap Y. Bisa kita tuliskan volume integral dari A sampai dengan B. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat dari A sampai dengan B. Kemudian kita tetap punya V dengan R-nya yaitu F Y kuadrat. Sama seperti rumus yang di atas. Nah, sama seperti ini, FY. Kemudian integralnya terhadap apa? Integralnya terhadap DY. Kenapa terhadap DY? Karena batasnya ini ada di Y dan fungsi yang diintegralkan adalah fungsi terhadap sumbu Y. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari volume benda putar terhadap sumbu Y dengan metode cakram, yaitu V integral A sampai dengan B volume integral A sampai dengan B V FY kuadrat DY. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai volume benda pejal menggunakan metode cakram yang dibatasi oleh dua kurva terhadap sumbu X dengan gambar sebagai berikut. Setelah di pembahasan sebelumnya, dibahas mengenai metode cakram yang dibatasi oleh satu kurva terhadap sumbu X dengan rumus sebagai berikut. Yaitu integral dari A sampai B, pi fx kuadrat dx. Maka apabila terdapat dua buah kurva terhadap sumbu X, di mana kurva pertama dapat kita sebut sebagai Y sama dengan fx, dan kurva kedua sama dengan Y sama dengan gx. Secara logika, apabila kita ingin mencari volume lingkaran yang berada di luar, sebelah luar, sebelah sini. Nah, maka kita dapat mencarinya dengan cara mengurangi dengan lingkaran yang berada di sebelah dalam. Maka dari itu, volume dari dua buah kurva terhadap sumbu X dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu integral dari A sampai B, V dalam kurung fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Begitu juga dengan mencari volume dari dua buah kurva terhadap sumbu Y. Dengan gambar sebagai berikut, di mana apabila terdapat satu kurva terhadap sumbu Y, dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu integral dari A sampai B, pi fy kuadrat dy. Maka untuk mencari volume dari dua buah kurva terhadap sumbu Y dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu integral dari A sampai B, pi fy kuadrat kurang gy kuadrat tutup kurung dy. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Carilah volume benda putar yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan Y, dan garis X sama dengan 2 jika diputar terhadap sumbu X. Nah, pertama kita gambar daerahnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat dengan batasan garis X sama dengan 2, lalu kita aproksimasikan volume partisi yang diputar menggunakan rumus umum yang setelah dibahas sebelumnya. Nah, langsung aja. V volume ini sama dengan, nah batas atasnya kan 2 dan batas akhirnya 0 kan. Nah, V fx di sini Y sama dengan X kuadrat, maka ditulisnya X kuadrat dx. Oke, V-nya harusnya di luar ya. Jadi
setelah kita integral, tapi hitung terlebih dahulu, jadi masih integral 2 dan 0 x pangkat 4 dx. Maka setelah kita integralkan menjadi v 1/5 x pangkat 5. Kita batasi 2, 0. Nah, hitung aja langsung. V di sini 1/5 2 pangkat 5 kurangi 1/5 0 dan 5 jadi sama dengan 2 pangkat 5 32 per 5 kurangi 0 sama dengan, kita ambil 6, sederhanakan 2/5 V satuan volume. Nah, itulah cara menentukan volume benda putar jika diputar terhadap sumbu X. Ini baru satu kurva ya. Nah, selanjutnya di contoh kedua ini, carilah volume benda putar yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 3X kuadrat, dan garis Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu daerahnya. Nah, yang akan dicari daerah ini, kita akan langsung tentukan volumenya, tapi sebelumnya, nah berdasarkan rumus umum ini, X sama dengan fungsi Fy, berarti kita harus ubah fungsi kurva ini ke fungsi X. Jadi, Y sama dengan X kuadrat dalam fungsi X menjadi X sama dengan akar Y. Nah, begitu juga Y sama dengan 3X kuadrat, X sama dengan akar 1/3 Y. Nah, langsung kita tentukan volumenya. Dan batasnya Y sama dengan 3, maka V integral 3, 0, Fy akar Y kuadrat dikurangi GY akar 1/3 Y kuadrat dy. Nah, hasilnya langsung kita hitung kuadratnya menjadi V integral Y kurangi 1/3 Y dy. Hasilnya menjadi V integral 3, 0, 2/3 Y dy. Nah, hasil integralnya adalah menjadi Y kuadrat, maka 2/3 kali setengah jadi 2/6 atau 1/3 Y pangkat 2. Jangan lupa V-nya pesan 3 dengan 0. V 1/3, nah yang ambil atas ini 3 pangkat 2 kurangi 0 sama dengan 1/3. 9 coret 3, maka ditemukan 3V satuan volume. Cukup sekian contoh soal yang saya jelaskan dan penjelasan dari rekan-rekan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.